Kenapa kita sering berfoto bersama ya tadi karena kita jarang ketemu. Yang kedua karena bagi saya ya sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang saleh. Bagi saya sangat lazim dan sangat wajar ketika saya berpose dengan perhiasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Mate dan Pak Sarap. Alhamdulillah sekarang didampingi dengan istri tercinta luar biasa. Aduh, asa ngimpi maaf sih. Terus baik teman-teman atau guys. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Mang Amsi beserta istri ya. Saya sering melihat nih Mang Amsi di media sosial gitu ya. Ini sering berfoto bareng gitu kan, pasti penasaran gitu loh. Sosok istri ini di mata Mang Amsi, begitupun ya sebaliknya sosok Mang Amsi di mata ibu gitu. Seperti apa gitu loh ya. Terima kasih Pak Mate. Ini masih tetap sadar. Oh, alhamdulillah ya, video-video terakhir ini memang masih sadar semua ya. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah siang ini kebetulan saya dengan keluarga ingin liburan. Terkait dengan tadi pertanyaannya, kenapa sih saya sering foto gitu ya sama istri kemudian sama keluarga? Kan di video kemarin dijelasin kalau kita ini udah nikah berapa Bu? 14 tahun, tapi ketemunya cuma di akhir minggu kan? Suami akhir pekan nih kalau kata Pak Johan. Nah karena kan gini ada peribahasa tuh, seseorang itu akan berfoto dengan hal yang jarang dia temui. Nah, hal yang jarang saya temui ya istri dan keluarga. Makanya sering foto gitu. Kenapa? Karena jarang tiap hari ketemu. Makanya kalau Pak Agus lihat masa-masa corona saya jarang foto bareng karena tiap hari ada di rumah. Oh iya. Gitu. Stok lama itu. Jadi foto-foto yang sering diupload berdua itu ya stok lama gitu. Kalau masa-masa Covid ya kita jarang foto, dan kenapa difoto? Karena setiap hari ketemu. Nah, kalau ditanya sosok istri bagi saya itu seperti apa ya? Mungkin teman-teman sering dengar lah dulu, bahkan Bang Haji Roma Irama kan pernah membuat satu lagu ya, judulnya apa? Istri Solehah itu. Jadi bagi saya sih istri itu ya sebaik-baiknya perhiasan kan. Perhiasan dunia apa? Adunya mata wa khairu mataiha almaratus solihah gitu kan. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan ya istri yang saleh. Nah, istri yang solehah, maksudnya soleh mah tuh istri yang soleh ya kesannya laki-laki dong. Istri yang solehah. Nah, kalau teman-teman nanya, kemudian istri yang soleh itu apa sih Bang gitu ya? Kan kita kembali lagi ke surah An-Nisa. Di Al-Quran ada kan? Fasolihat qanitatun hafizatun lil ghaibi. Hafizatun bil ghaib atau juga saya lupa. Jadi wanita soleh itu sederhana sih. Taat beribadah, taat pada suaminya, taat beribadah juga. Kemudian mampu menjaga aset atau apa kehormatannya di rumah ketika suaminya tidak ada. Itu sederhana itu sih kalau bagi saya ya. Dan kenapa kita sering berfoto bersama ya tadi karena kita jarang ketemu. Yang kedua karena bagi saya ya sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang saleh. Bagi saya sangat lazim dan sangat wajar ketika saya berpose dengan perhiasan itu. Jadi karena memang istri ini adalah sosok perhiasan, ya biasanya kan perhiasan sering diperlihatkan gitu ya, tapi bukan berarti dengan pamer gitu ya, bukan. Tapi karena memang merasa ya itu tadi ya luar biasa nih. Oke Ibu, sosok Mang Amsi nih, karena kita mungkin sering mengenal beliau ini bukan Pak Amsi atau Pak Sarap ya, bukan. Tapi memang sering dikenalnya itu Mang Amsi. Bagaimana nih di mata Ibu ya, sosok Mang Amsi ini, atau di keluarga itu seperti apa gitu? Dulu, sekarang, atau kapan sosok Mang Amsi yang kapan? Dari dulu lah. Dari dulu.
Kebongkar semua. Kalau jujur saja, Kameranya itu, Bu. kan sambil merenung. Jujur aja, kalau awal-awal ketemu ya tahu sosok suami, saya lempeng ya orangnya, nggak pernah terlalu memperhatikan baik laki-laki ataupun perempuan, yang nggak terlalu, saya tidak terlalu perhatian orangnya. Cuman memang suami saya itu di jurusan bahasa Arab sedikit terkenal karena karena ya pinternya, ya sempat kenapa gitu pinter, iya begini, oh gitu, ya udah itu aja. Memang satu kampus gitu ya? Kakak angkatan, iya 99. Nggak diospek sama dia menjadi aktif di himpunan. Dia 99, 2001. Jadi pas pertama masuk saya cuek, tapi sebenarnya dia nggak, justru sebaliknya gitu. Kalau sayanya cuek, dia itu katanya sih nggak tahu nggak sampai ngikutin saya gitu. Tadinya mau kuliah, cuman karena saya lewat nggak jadi. Gitu kan. Jadi di mata saya dulu saya cuek, nggak terlalu memperhatikan. Cuman pas saat itu saya usia 17 tahun baru saya sedikit tahu, saya baru dapat buku puisi dari seorang laki-laki. Dari beliau? Iya. Dan bukan satu. Bikin puisi Mam sih? Buku puisi. Oh, buku. Wah. Dan bukan satu. Luar biasa. 17, 18. Jadi ya akhirnya yang tadinya saya cuek dengan suami saya, akhirnya lama-lama karena seperti tetesan batu ya, lama-lama kalau dikasih air gitu, akhirnya akhirnya deklok juga bahasa Sunda nama gitu. Ya akhirnya saya juga mulai ternyata memang ada yang sungguh-sungguh gitu, menyukai dan mencintai saya. Ya udah akhirnya ya alhamdulillah akhirnya meskipun saya sempat menolak untuk saat suami menyatakan cinta, saya sempat menolak. Tapi rajin SMS. Dulu kan belum ada WA, belum ada apa ya? Ulang tahun SMS. SMS. Ini rajin sama hampir pokoknya berkali-kali. Berarti gak putus asa ya. Kalau saya lempeng aja ya. Biasa. Cuman pas di akhir, pas udah mau saya beres kuliah, kebetulan saya juga sedang mengerjakan skripsi, akhirnya ada yang agak sedikit kesulitan ya, dan beliau jagonya skripsi, ya udah ya dimanfaatin aja lah. Dimanfaatkan aja. Coba bener nggak gitu ya, mau bantuin kan katanya sayang, katanya cinta sebelum bimbingan gitu ya. Ke dosen gitu ya, ke ini dulu. Ya alhamdulillah itu saya kirim lewat, karena dia sudah lulus, saya kirim lewat pos. Lewat pos ya? Dulu lewat email. Pos udah gitu. Masih pos ya, belum ada. Dia balik lagi, udah beres. Akhirnya saya mikir ya, udah kuliah udah beres, kerja juga nggak terlalu saya nggak terlalu target kerja, cuman kebanyakan kan kuliah pengennya nikah ya. Akhirnya milih supaya akhirnya ya udah, karena yang konsisten istiqomah berada dalam rel itu suami saya, ya udah gitu. Akhirnya dengan beberapa itu awalnya cuek, udah gitu ya, karena lama-lama dia selalu berusaha, akhirnya saya mulai tertarik, simpati, dan akhirnya ya saya yang ngajak. Bener nih mau ngajak nikah saya, awalnya gitu yang istilahnya kita suka berbalas SMS dengan bahasa puisi. Intinya bener nggak mau nikah teh, ya udah hayu gitu. Udah akhirnya pas awal-awal ya alhamdulillah nikah tahun 2006. Setelah itu di awal pernikahan kita kan dulu nggak pernah pacaran ya, cuman rajin SMS aja gitu. Ketemuan juga dengan buku sekian banyak, 17 tentang engkau, 18 tentang engkau, 17 tentang engkau dulu. 17 nggak bikin sih. Oh iya. Kalau nggak tahu lah. Oh iya, saya kan 17 baru masuk. Oh jadi sekarang jadi penulis buku itu gak aneh ya mungkin ya, karena memang dari dulu juga. Komputer kita. Oh iya. Komunitas bidang terpaksa. Oh iya. Jadi jarang, dulunya nggak terlalu kenal, nggak pacaran.
cuman hanya sekedar baca-baca puisinya aja lah gitu. Tapi udahlah, ayo nikah, nggak susah nikah mah ya. Tinggal akad dan niat kita sama-sama komitmen ya. Alhamdulillah di awal nikah, luar biasa nih. Karena Allah suami saya. Jadi di awal nikah itu, wah kita sama-sama saling mengenal karakter masing-masing. Saya yang mungkin awalnya anak bungsu ya, tapi saya nggak manja kan Pak ya. Dia anak pertama, saya anak bungsu ya. Akhirnya alhamdulillah awal-awal pertama sempat ya begini, tapi saya nggak masalah sih. Mau apapun keadaan suami saya, ini pilihan saya. Ya alhamdulillah. Dia tuh nggak, satu hal ya yang membuat saya salut, saya tuh nggak pernah pulang kampung ke rumah orang tua. Kan orang tuh kebanyakan kalau istrinya pulang ke rumah orang tua ditinggal gitu ya, pulang lagi aja. Saya nggak pernah. Kalau saya 5 hari sana, 5 hari dia ikut. Padahal kakak-kakak itu perempuan semua. Jadi nggak, dan suami kakak perempuan saya nggak ada yang di sana. Jadi kadang dia ngobrol sama kakak saya aja gitu. Jadi alhamdulillah, karena mungkin dia merasa itu. Jadi setelah menikah ya itu sosok suami bagi saya itu sangat perhatian. Tidak hanya ke saya gitu, ke anak-anak juga. Dulu karena dia jarang di rumah, kalau ngedengar ada anak nangis itu wah luar biasa. Kalau sekarang udah biasa karena kemarin lama di rumah. Ada hikmahnya gitu ya. Itu bukan apa-apa, tenang. Jadi kan anak-anak kadang suka, kenapa Bapak? Karena emang karena tidak terbiasa gitu ya. Sekarang mah alhamdulillah sudah perhatian. Itu lebih gitu. Alhamdulillah. Berarti kalau saya tangkap ya dari cerita ibu tadi, sebenarnya ibu ini dulu sempat menolak ya ketika Mang Amsi mengucapkan mungkin suka gitu ya. Nggak mau pacaran. Dia dulu ngajaknya cuma nyatain, saya belum lulus, dia juga belum lulus. Ini apa judulnya gitu, menyatakan udah enggak lah. Nah ini menarik nih pertanyaan saya berikutnya nih. Mang Amsi kan ketika mengungkapkan nih berkali-kali lalu ditolak, kalau saya sih nyari lagi gitu ya kan. Nah ini kok konsisten gitu ya, kayak ada sesuatu nih yang mungkin diamalkan Mang Amsi, atau memang betul-betul ini sosok wanita idaman saya buat masa depan saya, atau bagaimana nih Mang Amsi? Silakan. Oke, makasih, bagus. Kita mah nostalgia aja ya. Jadi sebenarnya sih kenapa sih saya memilih istri gitu kan, karena saya percaya dia jodoh saya yang terbaik. Jadi kenapa saya memilih istri dan konsisten di situ, karena istri itu hadir di saya ya, dalam mimpi. Jadi ketika saya waktu itu istikharah untuk katakanlah, saya kan kenal beliau ini karena teman saya yang lain gitu. Karena teman saya itu ada yang cerita, ini ada mahasiswa baru nih kan, saya waktu itu udah tingkat 2, saya udah mau tingkat 3, beliau baru masuk kan. Nah, terus ada ini nih, biasa kan kalau laki-laki ngomong gitu, ada yang bagus, ada yang cantik gitu kan. Terus saya penasaran kan, ternyata boleh juga ya gitu kan. Nah, akhirnya saya istikharah, sorry ini benar gak jodoh saya gitu kan, apakah ini yang terbaik buat saya gitu. Ternyata di mimpi itu saya mimpi dilamar Pak sama beliau itu, sama keluarganya datang ke rumah saya gitu kan. Kemudian di mimpi itu dan di mimpi-mimpi berikutnya, karena saya memang kan Amsi ya, aku memang suka istikharah singkatannya kan. Terus saya jalani. Nah akhirnya di setiap mimpi itu saya cari takwilnya. Makanya saya waktu itu sangat dekat dengan kitab Ta'birul Anam gitu ya. Jadi di Tafsirul Ahlam, bagaimana Imam Ibnu Sirin itu menafsirkan mimpi-mimpi, dan mimpi-mimpi yang saya alami itu mengarahkan saya bahwa beliau adalah jodoh saya. Meskipun beliau nggak percaya gitu. Karena kan saya itu berani menyatakan karena saya pede aja dia jodoh saya kan. Biasa aku anggalah ambon sorangannya. Nah, setelah itu, saya masih ingat tanggalnya 28 Maret 2004. 28 Maret 2004 itu saya nanya ke beliau nih, ke istri saya. Kira-kira kalau kita serius mau nggak gitu. Saya tuh bawa apa waktu itu? Bawa tafsir mimpi kan, saya print. Jadi gila itu bukan sekarang, dari dulu Pak. Jadi tafsiran mimpi itu saya print. Kemudian nih, kenapa saya mendekati kamu? Karena saya lupa Pak, bukan tafsir mimpi. Saya ingat. Kamil aja tanyain Kamil.
Nih, nah, karena ada saksinya teman saya. Jadi ini nonton Pak kami ini saksinya sama Yonas waktu itu kan. Nah, kemudian secerita ini kenapa saya mendekati kamu terus karena di mimpi saya takwilnya itu mengarahkan bahwa saya ini berjodoh dengan kamu, pede aja kan gitu. Beliau menjawab, saya ingat saya jawabannya. Emang lupa. udah ada amnesia ya. Beliau menjawab gini. Kan masih cuek. Beliau menjawab gini, mimpi itu nggak bisa dijadikan hujah. Oh iya ya. Ingat kan? Nah, biar beliau yang menjawab. Nah, jadi karena kenapa saya konsisten karena dari mimpi itu yang saya terus istikharoi, beliau ini datang di mimpi saya untuk jodoh. Jadi saya meyakini aja meskipun beliau nggak percaya suatu ketika akan percaya, dan ternyata ketika saya mulai ikhlas, udah mulai flat, mulai datar, beliau yang ngejak nikah duluan. Mungkin bisa diklarifikasi oleh Buan. Nah ini menarik nih, sempat ditolak teman-teman nih ya. Tapi tiba-tiba selang beberapa tahun karena mungkin ini rajin SMS atau bagaimana ya mengungkapkan berbagai bentuk perasaannya mungkin dengan cara unik Mang Amsi, tiba-tiba ini mungkin terlintas dalam benak saya itu ya tadi dibilang ibu ini memohon apa ya menikah pertama kali mungkin ya. Iya dengan puisi. Bagaimana ini kok bisa seperti ini nih Bu, menarik sekali ini Kak. Kalau saya melihat dari kisah Rasul kayak Siti Khadijah gitu ya. Mungkin kayak Siti Khadijah nih. Ini lebih muda dari saya. Nah itu ya kalau dulu Khadijah lebih tua ya, luar biasa. Nah mungkin bisa ini menarik sekali ya untuk diketahui ya buat ini apa buat referensi kita atau teman-teman yang belum menikah ya atau juga yang sudah menikah. Halo, bisa ya. Enggak Ibu diklarifikasi. Iya betul. Jadi awalnya sih sebenarnya saya itu di rumah itu kan ada lembaga lah ya. Lembaga. Oh iya. Jadi ada lembaga pendidikan Islam ya non formal dan di pesantren gitu ya, pesantren kayak ayah saya sudah sepuh ya dan saya punya kepedulian gitu, sedangkan putranya itu kebanyakan perempuan, yang laki-laki juga tidak ada di daerah tidak ada di dekat rumah gitu. Akhirnya saya harus cari seseorang yang bisa menggantikan ayah saya yang mungkin mampu yang hebat gitu, yang bisa ngaji, yang pinter gitu. Awalnya itu akhirnya nyari pilih dan ini selain memenuhi banyak kriteria Cari tampan kan? itu nggak ada di kriteria saya yang ya luar biasa. tampan nggak di kriteria saya. Yang penting pertama sayang. Nah itu Sayang ya, masa sih 4 tahun nggak berhenti gitu, berarti kan bener ya. Iya betul. Yang kedua siap kalaupun suatu saat gitu ayah saya atau lemah pengasih membutuhkan, setidaknya saya punya teman seperjuangan untuk mau mengelola atau membantu apa aja lah gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ya suami saya ada dan hadir di waktu yang tepat. Saat saya butuh skripsi ada, saat saya mau lulus kita lagi lumayan sering intens SMA gitu. Jadi ya itu seperti skenario Allah ya. Skenario Allah. Dan saya mah jujur enggak terlalu merencanakan siapa enggak, cuma ya saat itu saya karena instan skripsi dibantu ya akhirnya udah ya, meskipun ada beberapa orang yang membantu skripsi saya, laki-laki juga sama. Dan lucunya pas itu juga membantu dia akhirnya yang membantu skripsi yang kedua itu juga ya ada perasaan, tapi juga saya juga dibantu skripsi sama suami. Tapi saya lagi proses sama suami, dia nanya ya menyatakan maaf ya udah ada proses sama yang lain. Menang. Padahal saya nggak tahu dia apa dia. Adalah gitu. Jadi
itu nggak benar-benar tidak diatur. Itu hanya skenario Allah yang alhamdulillah saya syukuri. Sangat saya syukuri. Jadi gini Pak, Dan terbukti setelah menikah ya pilihan saya tidak salah. ketika saya menerjemahkan skripsi istri saya, itu kan Selawatan. ya setiap kata yang saya terjemahkan tuh ya saya doakan ke Allah, ya Allah kalau ini wasilahnya supaya saya berjodoh dengan istri ya, dengan anak ini ya berarti ini jalan terbaik buat saya. Ternyata luar biasa. Dan ini tadi memang Mak Amsi ini karena mungkin sering istihoroh ya, jadi si ibu ini hadir di berbagai mimpi mungkin sehingga yakin bahwa ibu ini adalah jodoh Mang Amsi gitu ya. Apakah tetap saya mau bertanya nih, ada kalau zaman sekarang kan pemuda anak sekarang biasanya kan cinta ditolak dukun bertindak ya, atau bagaimana gitu. Siapa tahu nih ada sesuatu yang mungkin bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman kita yang masih bukan jomblo, yang mungkin belum menemukan jodohnya atau belum dipertemukan jodohnya gitu. Terima kasih Pak Agus. Ini mungkin ini yang ditunggu-tunggu dari tadi ya. Jadi gini teman-teman semuanya. Jadi jodoh itu kan di Al-Quran. Jodoh itu surah Yasin nomor 36. Jadi Yasin itu nomor 36 ayat 36. Jadi berjodoh nomor surat dengan nomor ayat itu berjodoh 36. Di situ ada ayat subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim mimma la ya'lamun. Jadi Maha Suci Allah yang sudah membuat pasangan bagi setiap makhluknya. Jadi kami itu meyakini bahwa jodoh itu ya sudah takdir Allah, sudah menjadi kekuasaan Allah, dan yang bisa menarik itu adalah Allah juga. Nah, kalau misalnya ditanya, ya tadi ada peribahasa cinta ditolak dukun bertindak gitu. Kalau saya sih lebih cocoknya cinta ditolak tasbih bergerak gitu Pak. Karena kan tadi di awal dengan subhana itu kan tasbih ya. Jadi apa yang saya lakukan ketika dulu misalnya ingin punya jodoh gitu ya saya istikharah. Kemudian saya itu pernah loh Pak, saya itu kan punya kakeknya ingin katakanlah menjodohkan saya dengan seseorang gitu. Kemudian saya istikharohi perempuan tersebut, tapi yang datang beliau lagi. Kemudian ada lagi ayah juga bilang ini ada yang orang tua temannya dia nawarin anak perempuannya kan istikharah, datangnya dia lagi. Meskipun dia mungkin nggak percaya. Jadi bukan ibu yang satu-satunya, mungkin ada karena saya kan rekomendasi. Iya, menurut ke orang tua lah, misalnya kata orang tua ini istiqorohan. Tapi istiqorohan entah mungkin karena saya sangat cinta sama beliau atau gimana ya. Tapi yang datang ya beliau lagi gitu. Sampai terakhir saya gini Pak. Terakhir itu saya nanya ke ibu saya, "Mah, akang teh udah kerja. Sekarang mungkin saya harus mencari jodoh menikah." Gitu. Tapi ya saya punya perempuan yang dulu saya sangat sukai dan saya cintai di Bandung gitu. Terus ibu saya nanya, siapa namanya kan? Namanya saya sebutin kan nama istri saya gitu. Kemudian sama ibu tuh bilang nanti ada di istiqorohan bu mama gitu kan. Pas besoknya ngomong ke saya pas subuh itu, Kang, kayaknya yang di Bandung aja yang diterusin. Karena itu yang paling nyaman ketika disebutin namanya tuh mamah nyaman gitu. Ya akhirnya saya kan semakin yakin tuh. Cuman saya bingung gimana mulainya lagi. Ternyata tidak lama setelah itu saya waktu pertama kali di sini nih tugas di sini di Galudra Pak 17 Agustusan pas pulang ke kontrakan ada puisi dari beliau nih. Itu saya puisinya masih ingat nggak? Yang sehelai kain putih tersampir pada pendakmu gini-gini. Intinya secara sindiran secara sajak tuh beliau ngajak nikah saya. Dan itu kan semakin meyakinkan juga ketika ibu saya sudah mengatakan yang di Bandung ini lebih cocok, kemudian datang SMS dari beliau ya. Dan waktu belum ada WA kan masih SMS. Nah, saya semakin yakin ya udah ini jodoh saya. Dan saya bertanya kepada istri saya juga, apa sih alasan kamu memilih saya? Ya awalnya tadi benar alasannya karena dia punya lembaga gini. Sampai saya 3 kali nanya kenapa? Karena kalau jawabannya itu masih banyak orang lain kan yang bisa menggantikan saya. Tapi jawaban terakhir masih ingat saya bulan Februari 2006 jawabannya gini, Kang, saya memilih Akang itu karena Akang adalah jodoh terbaik dari Allah buat saya. Nah kalau sudah jawabannya itu ya kita menikah gitu. Saya sih simpelnya seperti itu. Jadi kalau ditanya apa sih wiridannya gitu ya, saya pernah tulis di blog imamamsi.com wirid mendapatkan jodoh. Nah itu udah ada kan, itu yang pernah saya lakukan ya gitu. Dan itu bukan pelet loh. Karena
istikharah. Kita istikharah itu kan seolah-olah kita diberikan pilihan oleh Allah dan apakah itu terbaik atau tidak. Seperti itu. Dan kalau misalnya baik akan jadi takdir kita, kalau tidak baik akan diganti dengan yang baik. Gitu. Oke. Jadi yang membuat akhirnya kita jadi itu, saya udah berserah sama Allah, suami juga udah berserah sama Allah. Karena kan kita udah ya suami nyatain, saya enggak, suami tetap, saya enggak. Akhirnya suami, oke ya Allah silahkan gitu, pasrah ke Allah. Dan saya akhirnya di akhir, siapa ya udahlah ya Allah tunjuki. Saya nggak pernah mesen ini enggak, saya cuma ya Allah tunjuki aja gitu. Yang mana yang mudah berat. Jadi saat saya dan suami sudah ikhlas, pasrah siapa saja gitu. Akhirnya Allah nyatuin dari atas, diikat dari arah. Kita sangat mudah. Gitu, itu sih mungkin intinya. Jadi jadi bukan masalah karena apa-apalah ya pokoknya, tapi memang karena itu udah memang jodoh kan jorok sih orangnya. Jangan terlalu banyak kriteria yang susah sih gitu. Untuk kalau saya jujur ya sebagai perempuan, utamanya mah sayang dan soleh itu aja. Betul. Dan yang lainnya mah bisa hilang, bisa hilang dan bisa diciptakan ya. Kan gini ada hadis atau keterangan ulama Pak. Barang siapa yang menyandarkan dirinya, mani tamada ala aklihi gitu ya. Barang siapa yang menyandarkan sesuatu itu kepada akalnya, dolah dia akan tersesat. Mani tamada ala jahihi, yang mengandalkan jabatan atau prestisenya, zalla dia akan terhina. Mani tamada ala malihi, yang menyandarkan pada hartanya, kholla akan bisa sedikit. Tapi barang siapa yang menyandarkan hanya kepada Allah, bakal terbaik mendapatkan sesuatu gitu. Rasa nih guys, sangat menginspirasi kita semua. Nah sekarang tadi kan mungkin pernah Mang Asih bilang surat Yasin ayat 36 ya. Dan saya dengar ada namanya juga nama anak ini Yasin gitu ya. Bahkan semua anak mungkin nama surat. Oke, kita panggil ya. Boleh. Sini. Sini masuk semua. Semua ada. Yasin, Najma. Ini kita kehadiran keluarga semuanya komplit, luar biasa. Tidak direncanakan atau tidak, ini hanya kebetulan saja. Yuk, mari. Ayo. Nas kena kabel. Neng. Nah. Wow. Semuanya nih ada di sini. Geser. Oke, saya kenal ya dari yang pertama. Maria Zakia Sofa Bidadi Maryam, Alfat Zaki Mustafa Yahya Alfat, Yasin Zaki Musyafa Isa Yasin, dan Sajidah Zakia Najma Kausar Sajidah. Jadi semuanya berdasarkan nama surah. Nah, ketika beliau ini anak saya pertama ini sedang dikandung, bulan pertamanya itu bulan 1 ya, lahirnya bulan September, jadi 19 kan, 19 itu surah Maryam. Dan di ayat ke-19 nya itu ada li'ahabalaki gulaman zakiyah, supaya aku bisa memberikan kepadamu Maryam anak yang bersih, zakiyah. Makanya namanya ini Zaki, yang laki-laki Zaki, yang perempuan Zakiyah. Jadi semuanya berbasis nama-nama surah Al-Quran dan terinspirasi oleh itu, karena memang mungkin saya basicnya dulu kan paham Quran gitu, dan istri juga ini rajin juga baca Qurannya begitu ya, dibanding saya maksudnya. Jadi karena kita berusaha untuk menjadi keluarga Al-Quran meskipun kita belum habis tapi kita mengambil berkah dari itu. Satu lagi nih pertanyaan buat Mang Amsi beserta Ibu ya. Sekarang kan ya untuk Ibu mungkin pertama, sosok Mang Amsi ini kan sekarang ya fenomenal lah. Mungkin tadi juga ini acara ada acara bukan resepsi perpisahan sih ya, ini hanya musyawarah dengan kelas 12, dan situ menayangkan film dokumentasi atau dokumenter ya kelas 12, dan banyak sekali ya siswa yang mengidamkan sosok beliau ini gitu. Dan kita juga kenal beliau founder Syariah Saham, kemudian penulis buku inspiratif Jawa Barat juga gitu ya. Nah, bagaimana mungkin perasaan Ibu di keluarga gitu? Ternyata apakah merasa ternyata saya tidak memilih jodoh, tidak salah gitu memilih jodoh, atau bagaimana ya? Bisa diceritakan lah gitu. Ya, bagi saya
dari awal menikah sampai sekarang suami saya tetap suami saya yang perhatian. Cukup apapun dia sekarang, dan apa yang suami saya dapat itu sangat wajar karena saya sangat tahu. Saya sangat tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia korbankan, apa yang dia sungguh-sungguhkan untuk meraih semua itu. Saya mah mau suami saya istimewa sampai seperti sekarang, mau suami saya hanya seorang guru biasa, mau suami saya alhamdulillah nanti lebih sukses dari sekarang, bagi saya suami saya tetap suami saya yang perhatian dan sayang sama keluarganya, itu aja sih. Iya. Dan memang sosok Mang Amsi ini walaupun banyak kesibukan dan lain sebagainya, tetap yang namanya perhatian dan sayang itu di nomor satu kan, tidak berubah gitu ya Bu? Jadi tidak berubah, alhamdulillah. Hanya kalau misalnya memang sekarang banyak kesibukan, bagi saya tidak berubah karena yang saya rasakan tetap sama. Iya betul. Tetap sama. Jadi ya alhamdulillah tidak banyak berubah untuk keseharian, tidak banyak berubah untuk perhatian. Tetap mau, bahkan misalnya gitu ya, nanti suatu saat sedang tidak seperti sekarang, dia tetap suami saya yang perhatian. Luar biasa. Nah, ini mungkin hikmah yang patut kita pelajaran yang perlu kita ambil, bahwa sebesar apapun derajat pasangan kita, ya tergantung kita mensyukurinya gitu ya. Nah, mungkin Mang Amsi nih pesan nih buat kami mungkin yang sudah berkeluarga ataupun yang belum gitulah ya, yang belum. Nah, bagaimana gitu bagi teman-teman yang belum menikah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, Mangga? Oke, terima kasih Pak Agus yang sudah membuat kupas tuntas keluarga kami, dan ini baru pertama kali. Jadi kalau ditanya buat yang belum menikah, ya tamisu rizqa bin nikah, itu yang paling saya dengar, yang terngiang-ngiang dari almarhum kakek saya. Ya tamisu rizqa bin nikah, genggamlah rezeki dengan menikah. Nikah itu menjadi wasilah rezeki kita lebih luas. Kemudian di surah An-Nur juga dinyatakan in kanu fuqara yughnihimullah gitu. Jika mereka dalam keadaan fakir ketika mau nikah, yughnihimullah, Allah yang akan mencukupkan. Jadi intinya nikah itu justru semakin kita memahami arti sebuah rezeki. Dan kalau ditanya bagi yang sudah berkeluarga, saya ingin mengatakan bahwa kita sekarang ya punya orang tua mungkin akan meninggalkan kita karena mungkin udah usianya. Kemudian ketika anak-anak kita mungkin sekarang masih bersama kita, tapi suatu ketika akan meninggalkan kita karena mereka punya keluarga sendiri. Maka satu-satunya yang akan tetap menemani kita adalah pasangan kita. Maka cintailah pasangan itu dengan seikhlasnya, dengan benar-benar ikhlas gitu, mencintainya bukan karena apa-apa tapi karena Allah beneran gitu. Karena kalau kita mencintai dengan fisik, suatu ketika akan rusak. Harta bisa, dan istilahnya gini, istri saya itu pernah diuji ketika saya katakanlah sedang bangkrut, dan beliau tetap menemani saya. Dan pertemanan itulah yang selalu menemani kita, yang akhirnya membuat ya kita seperti ini sekarang. Saya masih terngiang juga pesan kakek saya, Kang, kalau kamu punya istri yang soleha, maka kemanapun kamu gak akan capek. Justru bahkan semakin ringan beban kita. Kenapa? Banyak kita saling berbagi beban itu, berbagi kesulitan itu, dan kita akhirnya enjoy dengan kesulitan yang akhirnya membuat kita lebih siap lagi menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Dan kami mungkin sebagai contoh bahwa perpaduan sabar syukur itu selalu ada gitu. Mungkin istri saya bersabar karena punya suami seperti saya gitu. Dan saya juga bersyukur punya istri seperti beliau. Jadi sabar syukur itu kan dua sayap yang akan mengantarkan kita ke surga, katanya seperti itu. Jadi saya juga bersyukur, Roh. Dan saya juga bersyukur nih bisa ngobrol bareng ya bareng Mang Amsi, keluarga. Cik saya kayak asa ngimpi, Pak. Walaupun ini mungkin bukan demi konten ya, tapi saya pribadi sih ini karena memang saya mengharapkan ini dari awal-awal. Bahkan kalau perlu Mang Amsi tahu, saya itu sempat ngobrol juga dengan istri gitu kan, karena memang istri juga ya hampir mirip lah mungkin dengan kisah Bapak gitu. Nah makanya saya juga punya keinginan, wah nanti suatu saat saya main deh ke rumah Mang Amsi gitu untuk mewawancarai ibu gitu. Pas malam kan ada WA, saya juga mau ketangguh sama istri. Wah kebetulan banget itu baru kali itu saya.
rezeki, jodoh ya. Luar biasa lah. Nah, pokoknya terima kasih ya buat Mang Amsi beserta Ibu juga. Nanti katanya sambil liburan ya, liburan sing lancar liburannya gitu ya, menikmati liburannya, dan mohon maaf diganggu waktunya gitu ya buat mengisi. Gitu, Pak, bagaimana afdalul a'mal indallah idkhulul fi qulubil mu'min. Amal yang paling utama itu bagaimana kita memberikan kebahagiaan kepada sesama orang yang beriman. Nah, saya tadi diajak Bu wayahna ke Tanggung besok sebelum ke pantai kita ngobrol dulu sama Pak Agus. Karena saya berusaha kita berbahagia dan berbagi bahagia, berbagi dan berbagi bahagia. Jadi ini sebenarnya ngobrol aja, cuman mungkin spesialnya direkam gitu ya. Gitu. Jadi buat rekaman kita juga. Nah, juga bisa. Kelihatan kita hasilnya kayak gimana. Oke guys, ini mati kameranya. Oke guys, jangan lupa subscribe channel saya dan Mang Amsi di bawah ini ya. Pokoknya tonton terus kisah-kisah inspiratif beliau. Insya Allah akan hadir lagi nanti di Korma ya. Kita punya acara rutinan lah, kisah dan obrolan bareng Mang Amsi. Insya Allah sangat yakinlah menginspirasi kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.